Warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini di pagi hari ini adalah alhamdulillah kita bertemu dengan sehat walafiat. Oke, untuk absen yang di pagi hari ini yang tidak hadir ada berapa? Ada 3. Oke, kondisi sakit ya. Kita doakan semoga saja kawan-kawan kita yang sakit segera sembuh dan bisa menuntut ilmu dengan baik. Oke. Untuk selanjutnya yaitu berdoa. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa. Ayo dipimpin ketua kelas atau pengurus kelas. Sebelum pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Maula Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma wasi'al karami ya Rabbi balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Oke. Untuk selanjutnya adalah tujuan kita belajar. Di pagi hari ini kita belajar Jadi ada yel-yel untuk pelajaran Pak Ali SKI. Yel-yelnya karena di semester 2 ini yel-yelnya saya buat nanti ditirukan, oke? Islam agamaku, Al-Quran hadis kitabku, SKI pelajaranku. Apal? Kira-kira? Ayo dirungokkan atau didengarkan, listening, ya. Islam agamaku, Al-Quran hadis kitabku, SKI pelajaranku. Ayo, bareng-bareng. 1, 2, 3. Islam agamaku, Al-Quran hadis kitabku, SKI pelajaranku. Nah, tapi dengan tangannya seperti ini. Ayo bareng-bareng. Ayo lagi. 1, 2, 3. Al-Quran. Nah, tepuk tangan. Oke, SKI. SKI adalah arti dari SKI. Ayo belakang. Apa SKI? Sejarah kebudayaan Oke. SKI adalah sejarah kebudayaan Islam. Di bab pertama ini kita membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Ya, Khulafaur Rasyidin. Lah, Khulafaur Rasyidin itu di masa khalifah. Ayo, di masa khalifah apa? Ayo coba dibaca. Khulafaur Rasyidin. Ya, di masa Abu Bakar As-Siddiq. Ali bin Abi Thalib. Kalau di masa Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar itu apa membuat kegiatan apa di situ?
Ayo, memerangi orang murtad. Kodifikasi Al-Quran. Terus perluasan wilayah untuk umat Islam atau negara Islam. Kalau pada Khalifah Umar bin Abi, ayo sebelah sana, sebelah sana, ayo dibaca masa Khalifah Umar bin Khattab. Ayo dibaca. Sebentar, sing lantang le. Ayo. Ayo, masa Umar bin Khattab. Di situ ada. Ayo dibaca. Masa Umar bin Abi. Ayo. Dibaca. Ini loh dibaca yang lantang. Ayo. 1. Apa? Ya, perluasan wilayah. Nomor 2. Ayo, kelompok sini yang apa namanya, masa Utsman bin Affan. Kodifikasi mushaf Al-Quran, renovasi Masjid Nabawi, pembentukan angkatan laut, perluasan wilayah. Berarti di masa Utsman bin Affan itu berarti pembentukan angkatan laut, otomatis sudah mulai maju ya keberadabannya. Oke, ayo yang sebelah sini. Sebelah sini, ada masa Ali bin Abi Thalib. Ayo sebelah sini dibaca. Masa Ali bin Abi Thalib. Nah, oke. Kalian harus memahami bahwasanya kita membahas Khulafaur Rasyidin ini, di masa-masa Khulafaur Rasyidin ini adalah di masa Abu Bakar As-Siddiq, di masa Umar bin di masa Umar bin Khattab. Kok Umar bin Thalib siapa mau? Ayo, Umar bin Khattab. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Sambil dilihat bukunya. Ayo, sambil dilihat bukunya. Kita belajar. Ya toh? Dan pada yang terakhir, yang keempat adalah pada masa Ali bin Abi Thalib. Oke, selanjutnya adalah kita biar semangat di sini, ya, biar semangat dalam belajar. Kalian itu seharusnya apa namanya, mengingat-ingat metode belajar yang semester 1 kemarin, bab terakhir itu membahas apa? Ingat kira-kira? Ingat kira-kira? Perkembangan masa. Ya, perkembangan masa Islam di zaman nah, di zaman Nabi, ya di zaman dulu. Ayo, peristiwa apa lagi? Isra Mi'raj. Berarti peristiwa Isra Mi'raj itu Nabi masih hidup atau sudah meninggal? Masih hidup. Oke. Padahal ini saya bercerita. Ayo bercerita pada masa Nabi. Waktu Pak Ali di Mekah, gitu, waktu saya menjalankan ibadah di sana, bahwasanya Nabi Muhammad itu sekarang masih ada enggak? Sudah meninggal dunia. Nah, itu adalah artis kita dunia akhirat. Artis kita. Kamu ada yang sudah pernah ke sana melaksanakan umroh atau haji di kelas ini? Belum. Nah, otomatis di sana kalau saya di Madinah, ayo diperhatikan. Waktu saya di Madinah, ya, di sana di makom Nabi Muhammad, ya, kenapa harus saya katakan itu adalah artis dunia akhirat? Karena kita tidak tahu. Yang India dengan lewat makomnya Nabi Muhammad, ya Nabi, ya Allah, rasanya kayak Nabi duduk di atas singgasana di sana. Padahal kita belum pernah jumpa sama sekali, ya enggak? Kamu pernah lihat Nabi Muhammad? Tapi dengan ajarannya, dengan akhlaknya, dengan tuntunannya, kita dijadikan suri toladan kepada kita semuanya. Oke, nah nanti habis ini ada pertanyaan. Yang pertanyaan itu akan saya sampaikan. Pertanyaan itu nanti kalian harus bisa jawab. Ya, oke. Ya,
Otomatis, lah waktu itu ada India, Pakistan, seluruh dunia ngumpul di sana. Orang-orang yang melaksanakan ibadah di sana, yang mampu untuk melaksanakan ibadah di sana, itu merasakan ketemu Nabi. Ya Allah, namanya makom itu tidak pernah sepi. Ya, karena di situ adalah di dekat mimbar atau untuk sholat jamaah di Masjidil. Nah, di sana. Kalau Masjidil Aqsa itu di Palestina, di Madinah. Nah, di sana, Pak Ali di sana melaksanakan hanya terkagum pertama datang. Ya Allah, pantes kalau di Indonesia itu banyak yang mengadakan Maulid Nabi dengan adanya kalian bersolawat, ya toh? Baca apa namanya? Al-Barjanji, baca apa lagi? Dibaan, itu adalah mengingat siapa? Mengagumkan siapa? Nah, kan gitu. Kita bangga dengan Nabi kita. Nah, itulah. Apalagi kalian di sini loh, ikut apa namanya? Ikut apa? Solawatan aja rasanya kalau makalul qiyam, ya Allah Nabi, rasanya aja kamu di Indonesia sudah didatangi oleh Nabi. Apalagi kalian sudah ketemu melihat makomnya di sana. Nah, itu loh. Alangkah indahnya. Ini Pak Ali bercerita kenyataan karena saya juga pernah ke sana. Ya. Tuh. Oleh karena itu, maka ini kita mencari sahabat-sahabat Nabi, bercerita tentang sahabat-sahabat Nabi itu untuk apa fungsinya? Juga untuk mengenang satu track record mereka. Orang yang menjadi sahabat Nabi otomatis orang yang dipercaya oleh Nabi. Untuk mengembangkan untuk syiar Islam. Pada zaman Abu Bakar As-Siddiq yang mengembangkan agama Islam itu bagaimana bisa berkembang. Ya, kan? Bukan kalau sekarang agama Islam berkembang harus dengan perang. Itu salah. Ya, kan? Rahmatan lil alamin, kan seperti itu. Sidik-sidik perang. Nah, kita ini syiar ke agama Islam itu santai. Kalau mengikuti fikih, ada jalur fikihnya. Kita mengajari fikihnya. Kalau mengikuti SKI, kamu pandai Al-Quran, hafalannya yang kamu kuatkan. Untuk apa? Kalian kalau sekarang masih di pondok pesantren, masih anak-anak, belum penuh tantangan. Tapi kalau rumahmu nanti kalian, ya Allah nasibnya ada ditugaskan di Papua menjadi tentara. Tugas kalian ditugaskan di Bali. Yang notabene non-muslim yang lebih banyak. Ya, toh? Orang non-muslim yang lebih banyak. Kalau kamu ditanya oleh mereka itu, Islam itu apa sih? Masa jawabanmu, wallahu a'lam bishawab. Kan enggak. Seharusnya kalian harus menjawab. Islam itu adalah agama yang damai. Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Orang terus petuk wong kafir-kafir seperti itu langsung bawa mati. Ya enggak boleh. Enggak boleh. Syiar agama Islam itu harus santai, rileks. Makanya kalian harus siap jawaban oleh orang-orang non-muslim. Sumama, ada ateis. Ateis itu apa? Orang yang punya agama. Dia tidak percaya dengan adanya Allah. Ya, itu apa namanya sumama orang ateis. Datang ke tempat ustadz atau ketemu kalian. Ini dalam cerita. Hei Ustadz bodoh. Hei Kiai bodoh. Hei santri-santrimu, kamu jangan ikuti omongannya kiaimu. Kiaimu itu adalah menyesatkan. Allah itu tidak ada. Allah itu tidak ada. Kenapa kamu harus percaya mereka? Panggil itu kiaimu. Nah, gitu. Ini bahasanya seumpama jadi orang-orang yang tidak percaya agama. Saya ini orang yang tidak percaya dengan Allahmu. Saya tidak percaya dengan penciptamu. Tapi saya kaya. Istri saya banyak. Mobil saya banyak. Kamu berdoa aja tidak punya apa-apa kamu. Kan seperti itu. Semua orang. Kenapa kamu harus percaya dengan Tuhanmu? Nah, terus kiainya datang. Ada apa saudara kan ini? Mungkin kiai kan karakter kiai itu mesti lemah lembut rata-rata ya. Ada apa?
Kamu di dunia ini jangan bohongin anak-anak kecil itu yang mondok di sini. Kamu bodohin semuanya itu. Buktikan mana Tuhanmu. A'udzubillah. Duh, enggak butuh dalil saya, enggak tahu saya itu dalil. Yang penting saya butuh nyata Tuhanmu itu di mana. Lah nek wis ada pertanyaan seperti itu, apa yang kau jawab? Maksud wallahu alam. Kesana kamu. Maksud seperti itu. Kita harus bersiar. Menata hati mereka orang yang tidak percaya dengan Tuhan akan menjadi percaya dengan Tuhan. Karena dia tidak percaya dengan Tuhan, dia sudah lillah. Berarti sudah mengucapkan tidak percaya dengan Tuhan. La ilaha illallah. Bukan ada. Apa artinya? La ilaha illallah. Tiada Tuhan. Bari dia percaya sudah kalimat yang pertama. Tiada Tuhan. Karena kayak kalimat yang illallahnya. Kan seperti itu. Ya. Nah, di dalam cerita ini. Di dalam cerita apa namanya? Tadi sudah dipanggil. Oh, langsung santrinya sigapnya langsung begini. Mentang-mentang. Metiti. Udah biarin. Kan gitu ya. Oke. Langsung dijawab. Saya butuh jawaban. Orang Kristen saya datangi. Tidak bisa menjawab. Hindu saya datangi tidak bisa menjawab. Terakhir Islam saya datangi. Orang ateis tadi datang. Terus maksud saudara mintanya apa? Saya minta bukti nyata. Orang Islam itu ya bohong semuanya. Bohong itu semuanya. Saya lihat mereka katanya menghadap Tuhan harus suci dari hadas dan najis. Saya lihat kentut katanya sudah batal. Akhirnya wudhu. Kenapa kentut di pantatnya yang diraupi mukanya? Oh, nah itu. Kenapa tidak seperti ini? Tidak masuk akal Islam itu. Terus jawaban kalian kalau pertanyaan seperti itu bagaimana? Ya enggak. Kenapa kalian kentut? Memegang alat kelamin sendiri akhirnya batal wudhunya. Kenapa yang diwudhuin kok mukanya? Tidak pantatnya atau alat kelaminnya. Masuk akalkah Islammu itu? Terus apa lagi? Ya kan santai aja. Kalian minta jawaban dalil, hadis, Al-Quran, atau minta jawaban logika. Saya minta kenyataan yang ada. Ada lagi kiai, saya mau tanya sama sampean. Apa? Jawabnya kan seperti itu. Jawabannya seperti itu. Apa? Tanya aja, nanti saya jawab. Kan seperti itu ya. Allahmu itu juga tidak jelas. Duh, jelas Allah saya. Nah, setan terbuat dari apa? Api. Lu kenapa Allahmu juga membuat neraka dari api? Semua setan dimasukkan di neraka. Enggak panas coy, saya dibuat dari api. Masuk akal enggak? Iya enggak? Setan dimasukkan di api. Dia terbuat dari api. Kan lucu. Enggak masuk akal apa namanya Tuhan. Oke. Hanya itu pertanyaannya. Oke, sementara itu Kiai, kalau bisa jawab nanti menyentuh hati saya akan masuk Islam. Kalau tidak bisa menjawab, santri, buyar aja, tidak usah percaya dengan Kiai Ibu. Ya, oke. Nah, setelah itu baru datang. Ayo sini, coba kamu berlagak jadi orang yang sombong. Apa jadi ateis tadi, saya kiai. Oke. Nah setelah itu wasit ya. Ini disyuting ya. Oke. So Mama dijawab sama kiai. Oke. Seperti ini. Saudara ke sini. Nah, itu ya. Ini jawaban yang nomor 1. Jawaban yang nomor 1 oleh kiai. Begini saudara. Langsung ditampar. Das! Ya. Oke, lah, aduh, kan itu ya sampai terjatuh gitu ya. Kenapa Kiai menampar saya?
Kenapa ya? Engkau diam aja dulu. Kenapa Kiai menampar saya? Loh, ngelawan ya Kiai? Enggak, itu jawabannya. Pertanyaan sampean, jawabannya ya itu yang saya kasihkan. Loh, apa maksudnya? Katanya setan terbuat dari api. Kalian terbuat dari tanah. Tangan saya pun juga dari tanah. Kamu sakit gak? Itulah kuasa Allah. Allahu Akbar. Kenapa kalian tanya tadi tentang wudhu orang-orang yang gak masuk akal? Ya itu tadi. Seumpama kalian saya injak kakinya. Sakit. Tapi yang bilang sakit apanya? Atau mulutnya. Kenapa kakimu tidak bilang sakit? Yang kentut pantatnya, yang dibasuh adalah muka. Tuh mantuk makin tinggi. Nah, itu ya. Allah kenapa harus satu? Dan tidak diperanakkan dan tidak mempunyai anak. Dia adalah pencipta kita. Saya kasih tahu. Ini tidak usah dalil Al-Quran. Kiai akan bertanya. Oke saudara. 1 tambah 1 berapa? Kali 2. Pointer. Pertanyaan apa ya itu? Orang bodoh pun bisa jawab. 3 tambah 1, 4. Mau dijawab seperti itu sama ateis tadi. Pertanyaan apa itu? Kan gitu ya. Ayo sekarang saya tanya. Angka 1 itu dari mana? Angka 1 tercipta itu dari mana? Bahwasanya 1 bisa menjadi 1000, 1 menjadi 2 kamu bisa tambahkan. Tapi angka 1 itu dari mana? Itulah yang susah untuk mantu kan gitu kan gitu. Nah, ini baru masuk akal. Ya. Jadi oleh karena itu bahwasanya duduk. Makasih. Ya, seperti itu. Jadi untuk menciptakan suatu syiar agama Islam itu bukan harus dengan perang. Ayo diperhatikan, kalian ikut terhanyut oleh ceritanya Pak Ali. Ya, alhamdulillah Pak Ali juga anggota teater Jombang ya. Ya, jadi bisa berkarakter. Oke. Nah, seperti itu karena jam sudah selesai. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan doa. Rabbi wahdinal husna bi wa amit wa mu'afati minal fitani Rabbi fa'na bi barakatihil husna wa amit tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Terima kasih, semoga saja ilmu yang saya berikan biarpun sedikit ini bisa manfaat barokah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.